Salam Odai, hai. Saya ingin berbicara mengenai arti kata sukses buat para Odai. Jadi maksud sukses itu apa sih bagi Odai ya? Bukan sukses dalam kategori kehidupan yang yang luas ini, enggak, bukan. Dari sisi kacamata seorang penyintas autoimun, apakah mencapai remisi itu bisa dikatakan sukses atau yang lain? Oke, ini menyangkut pada pengertian self love sebenarnya. Jadi apa sih yang dinamakan sukses? Apakah dia sudah meraih satu karir di kantor, dia bisa mengumpulkan, dia bisa membeli semua apa yang bisa dia inginkan dengan uangnya sendiri, kemudian dia bisa melakukan perjalanan keliling dunia misalnya. Apakah itu kategori sukses? Saya rasa itu adalah pengertian yang sempit menurut saya. Jadi sukses itu adalah bagaimana Anda mengenali diri Anda sendiri, kemudian Anda bisa meraih satu tingkat kehidupan, dan akhirnya itu Anda merasa nyaman dengan apa yang Anda lakukan sekarang, dengan apa yang sudah Anda raih sampai sekarang itu Anda merasa puas dengan apa yang sudah Anda lakukan. Nah, ini kan kata puas itu buat manusia itu kan tidak berujung ya, tidak berujung. Jadi saya rasa satu yang harus dilakukan adalah mencanangkan target jangka pendek, tapi target ini adalah target sesuatu yang wajar bisa kita raih sebagai manusia. Jadi bukan target saya punya nanti 5 tahun ke depan saya mau punya rumah 2 lantai, sekian kamar, saya harus diangkat jadi manajer, bukan itu. Target jangka pendek contohnya, misalnya saat ini badan saya sedang tidak enak, kemudian saya harus kontrol. Sekarang misalnya 2 hari lagi saya harus kontrol ke dokter. Kemudian terbayang antrean yang panjang, dan saya harus mengantre, bisa menunggu lebih dari 5 jam untuk bertemu sang dokter. Buat target analis, kemudian dianalisa. 1, sebetulnya target kita ke dokter itu apa sih? Kita bisa berkonsultasi dengan nyaman, kemudian dokter bisa memberikan advice dari sisi perilaku apa yang harus Anda lakukan, kemudian obat apa yang harus Anda minum, makanan apa yang harus Anda makan, misalnya berupa kalau saya bilang itu nasihat medis lah, baik itu secara obat medis ataupun di luar itu. Nah, sekarang coba Anda bongkar lagi. Kalau tujuannya itu satu, Anda tanyakan, apakah hanya si dokter yang antriannya banyak itu yang bisa memberikan ini? Satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, tadi kan nasihat medis itu tidak hanya berupa ngasih resep saja, tetapi Anda pasti datang ke dokter itu membawa pertanyaan. Nih, Odai itu kan biasa tuh penasarannya banyak, mau nanya ini. Tapi begitu saya berhadapan dengan sang dokter, saya nggak ada waktu untuk menanyakan itu, karena dokternya Anda baru bertanya 1, dia menjawabnya pendek-pendek, padahal saya masih ada sisa 4 pertanyaan. Akhirnya Anda keluar dari ruangan dokter itu dengan masih penasaran, masih agak jengkel, ya cepet banget sih gini cuma 5 menit. Nah, itu yang kedua. Anda tanyakan, apakah dokter ini bisa menjadi mitra untuk perbaikan autoimun saya? Karena sakit autoimun itu kan nggak seperti orang misalnya sakit gigi yang diobati udah selesai, kemudian pilek, batuk, dikasih obat flu, selesai. Tidak, autoimun ini adalah satu sesi pengobatannya akan panjang dan bisa benar-benar jadi pasangan hidup Anda.
tidak hanya autoimunnya yang jadi pasangan hidup, tetapi juga dokternya akan menjadi pasangan hidup Anda. Nah, Anda analisa lagi, apakah sang dokter yang sudah saya pilih itu bisa menjadi pasangan hidup tanda kutip, menjadi mitra penyembuh saya. Jadi ini namanya, padahal ini yang saya omongkan adalah 2 hari lagi saya akan kontrol. Tetapi coba lebih dalam lagi. Nah, setelah ternyata kedua hal ini tidak menjawab kebutuhan Anda, mestinya sudah waktunya, bukan? Kalau misalnya Anda mencari sosok yang benar-benar menjadi kebutuhan Anda. Kemudian analisa lagi, kenapa saya memilih si dokter ini? Terus Anda ingat, pada waktu saya memilih karena referensi ini, karena dokter ini berpengalaman di autoimun dengan gelar yang sedemikian panjangnya. Tetapi setelah Anda berobat, apakah Anda mendapatkan timbal balik dari referensi itu? Kalau tidak, jangan ragu untuk memilih partner yang lain. Begini, mungkin Anda bisa nanti buka YouTube dengan Dr. Vivi Guizot, bagaimana beliau sebagai seorang dokter juga menyarankan seorang pasien itu harus cocok dengan dokternya, harus nyaman. Yang baik adalah dokter itu ingat pasiennya. Nah, ini kalau dokternya antriannya udah banyak, buru-buru ingat gitu, buru-buru ingat. Dan kalau misalnya sudah terjalin hubungan baik, Anda cocok, komunikasinya enak. Sebetulnya kalau kita pikir ya, obat autoimun itu kan nggak aneh-aneh, kita sudah tahu. Dan sekarang itu cukup banyak dokter-dokter muda spesialis dalam pemerhati autoimun. Yang mungkin saja itu cocok dengan Bapak Ibu semuanya, cocok dengan Anda. Jadi kita tidak perlu terpaku dalam satu sosok profil seorang dokter, tapi lebih jangan melihat ke sana, jangan salah fokus, tapi fokus ke diri Anda. Apa yang Anda butuhkan untuk sembuh? Fokus ke sini. Setelah itu, cari yang cocok dengan saya. Itu yang saya lakukan. Sekarang saya sudah, alhamdulillah sudah remisi, dan saya berteman baik dengan para dokter tersebut. Dan saya merasakan satu kecocokan, saya nyaman, dan alhamdulillah bisa hidup sehat. Pasti juga Anda lakukan. Nah, itu ya, itu salah satu topik saat ini. Sukses yang tadinya tidak perlu muluk-muluk, sukses dalam berobat. Kita melihat 2 hari lagi kejadian apa, saya harus sukses melakukan itu dalam 2 hari lagi. Ternyata panjang ceritanya, karena 2 hari kemudian saya akan bertemu dengan dokter. Dan saya harus tahu apa yang saya butuhkan sebetulnya dari seorang dokter itu. Coba cari lagi sukses-sukses yang lain versi Anda. Salam Odai.